Halo anak-anak semuanya, kelas 5 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Pak Dani akan membahas materi pembelajaran untuk pembelajaran yang keempat dan pembelajaran yang kelima. Untuk pembelajaran yang keempat dan pembelajaran yang kelima, yang kemarin hari Kamis sekalian suntik ya. Jadi tidak ada pembelajaran, oleh karenanya pembelajarannya Pak Dani jadikan satu di hari ini sekaligus untuk hari Jumat ini. Maaf, Pak Dani terlambat untuk mengirimkannya ketika hari Jumat dikarenakan paginya masih ada evaluasi dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku yang berada di rumah, Pak Dani akan share screen ya untuk pembelajaran hari ini. Target pembelajaran yang hari pembelajaran keempat, yang pertama pantun adat, terus interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang, hak kewajiban tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama pantun adat. Pantun adat istiadat budaya adalah salah satu hal yang dapat digunakan sebagai jati diri bangsa. Itu sendiri. Jika tidak adanya adat istiadat pada sebuah negara, maka akan berkurang kekasannya. Seperti juga di Indonesia, negara tercinta ini. Dengan ini Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia secara geografis dengan mempunyai kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Di samping besarnya kepadatan penduduk, negara ini pun terdiri dari pulau yang melimpah dengan memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda-beda antara pulau yang satu terhadap pulau yang lain. Tidak dari pulau saja, mempunyai karakteristik berbeda, sifat, bahasa, wajah, dan lain-lain. Penduduk yang bermukim di suatu pulau juga akan mempunyai karakteristik yang khas dan juga berbeda masing-masing penduduknya. Setelah mengetahui karakteristik pulau penduduk yang berbeda, namun ada hal-hal lain juga di Indonesia yang begitu banyak sekali adat budaya yang membuat keragamannya semakin begitu indah. Tiap-tiap daerah mempunyai karakteristik adat yang berbeda-beda dari yang lain. Karena hal ini Indonesia sangat dikenal sebagai negara kaya akan budaya yang ada di dalamnya. Namun terdapat perbedaan karakteristik budaya ini dapat menimbulkan dampak dua hal, ialah sisi positif dan juga sisi negatif. Pada sisi positif, keberagaman budaya itu dapat mempererat hubungan persaudaraan kita antara sesama dengan saling menghormati budaya masing-masing yang ada. Sebaliknya, pada sisi negatif, akan berdampak ketika kita tidak dapat menghormati budaya yang berada di sekitar. Terkadang juga menemukan berbeda dengan budaya yang kita punyai karena saling tidak menghormati, itulah dapat menyebabkan perbedaan atau permusuhan. Perhatikan pantun berikut. Pagi-pagi pergi ke kebun bunga. Bunga merah namanya bunga mawar. Jika ingin hidup rukun antar sesama, hormatilah adat budaya sekitar. Sore ini berlibur ke kota Surabaya. Tidak lupa datang ke rumah saudara. Negeri Indonesia punya beribu budaya, adat berdiri tegak, suatu identitas bangsa. Selanjutnya, interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Seperti telah diketahui bahwa budaya di setiap daerah tidak selalu warga masyarakat maupun tukar pengalaman ihwal budaya kawasan dengan warga masyarakat lain, melainkan interaksi meliputi banyak sekali bidang-bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Perbedaan adat ijab kabul merupakan acuan perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan kawasan lain terjadi alasannya adalah adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam banyak sekali bidang seperti sosial, ekonomi, interaksi antar warga masyarakat terjadi alasannya adalah beberapa faktor mirip berikut. Satu, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Contoh nih, Madura, misalkan. Sumber daya alam yang berada di sana misalkan pantai yang menghasilkan banyak garam, atau lautan yang menghasilkan garam, nah misalkan seperti itu, maka itu akan mempengaruhi juga terhadap budaya yang ada di sana.
Yang kedua, kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan, kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat tempat bersangkutan. Yang berikutnya, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa yang menyebabkan ketimpangan. Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah, alokasi dana pembangunan antar wilayah daerah. Nah, itu kira-kira. Jadi ada beberapa hal tadi, ada 5 hal yang mempengaruhi bentuk budaya yang dihasilkan berdasarkan interaksi. Interaksi itu semacam hubungan. Berdasarkan bacaan di atas, coba kalian buat kesimpulan tentang pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Tuliskan dalam kolom berikut. Maaf, kolomnya tidak dibuatkan. Intinya membuat rangkuman pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Itu ya tugasnya untuk pembelajaran keempat. Jadi membuat kesimpulan tentang pentingnya interaksi warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Yang kedua, gangguan pada sistem peredaran darah manusia, terus pantun nasihat. Kesehatan fisik ada beberapa jenis olahraga sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan peredaran darah. Apa saja? Simak. Dengan berjalan, dengan bersepeda, dengan senam aerobik, dengan berenang. Sedangkan penyakit pada sistem peredaran darah sebagai referensi untuk Anda. Berikut ini adalah daftar gangguan sistem peredaran darah yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, angina. Adalah penyakit peredaran darah yang pertama adalah angina yang ditandai dengan berat dan berulang ketidaknyamanan dada dan nyeri disebabkan karena kurang pasokan darah atau suplai oksigen pada otot jantung. Pada dasarnya, itu diwujudkan sebagai komplikasi yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang kedua, ada aritmia. Penyakit sistem peredaran darah juga muncul gejala aritmia. Gejala utama aritmia jantung adalah irama jantung yang tidak teratur. Yang kedua, aterosklerosis. Arteriosklerosis adalah penyakit sistem peredaran darah akibat akumulasi deposit lemak dalam dinding pembuluh darah, terutama arteri. Dengan kata lain, arteri terutama dipengaruhi oleh aterosklerosis. Selama periode waktu, arteri mengeras dan dinding kehilangan elastisitasnya. Yang kedua, kardiomiopati, penyakit dan gangguan sistem peredaran darah, termasuk kardiomiopati, yang disebabkan karena melemahnya otot jantung atau mikrokardium. Yang berikutnya, cacat jantung bawaan. Ada penyakit arteri koroner, ada hipertensi, ada kolesterol, ada penyakit vaskular periferal, ada penyakit jantung rematik, ada serangan jantung, ada iskemia, ada stroke. Penyakit pada peredaran darah yang juga sering menyerang adalah stroke, ada trombofoli, ada aneurisma aorta, penyakit yang menyerang peredaran darah yang mempengaruhi arteri utama dalam tubuh. Ya, tugas kalian pada pembelajaran kelima adalah informasi tentang penyakit jantung dan cara pengobatan dengan menggunakan obat tradisional alami. Baik, anak-anak kelas 5, terima kasih. Cukup sekian, silakan nanti modulnya dibaca ya. Dikerjakan untuk pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Kita akan berjumpa minggu depan dalam pembelajaran praktikum, karena di tema 4 itu banyak praktikumnya. Terima kasih, selamat pagi.